Saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Selasa, tanggal 29 April 2025. Hari ini Gereja Semesta memperingati peringatan wajib Santa Katarina dari Siena, perawan dan pujangga gereja. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, Engkau mengobarkan hati Santa Katarina dengan kasih ilahi setiap kali ia merenungkan sengsara Kristus dan melayani gerejamu. Semoga berkat doa permohonannya, umatmu yang dipersatukan dengan misteri Kristus selalu bersukacita memandang kemuliaannya. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 7 ayat 17 sampai 15. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau. Engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya bahwa aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama, dikisahkan kepada kita percakapan antara Yesus dengan Nikodemus, seorang ahli Farisi. Dalam percakapan itu, Yesus menegaskan bahwa apa yang lahir dari daging adalah daging, dan apa yang lahir dari roh adalah roh. Ini mengingatkan kita bahwa kehidupan beriman kita tidak dapat dibangun hanya
berdasarkan usaha manusiawi atau pemahaman intelektual semata. Kita membutuhkan sentuhan Roh Kudus untuk mengalami kelahiran baru yang sejati. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Nikodemus, seorang pemimpin Yahudi, datang kepada Yesus pada malam hari. Mungkin karena rasa ingin tahunya yang mendalam, tetapi juga mungkin karena ketakutan akan pandangan orang lain. Dia ingin memahami lebih tentang ajaran Yesus. Yesus menjawab pertanyaannya dengan cara yang mengejutkan, mengajak Nikodemus untuk melihat lebih jauh dari apa yang tampak di permukaan. Dia mengajak kita semua untuk membuka hati dan pikiran kita terhadap karya Roh Kudus yang mengubah hidup kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, ketika Yesus berbicara tentang dilahirkan dari atas, dia mengacu pada pengalaman spiritual yang mengubah hidup. Ini adalah panggilan bagi kita sebagai orang beriman untuk membiarkan Roh Kudus bekerja dalam diri kita, mengubah hati kita, dan membimbing kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita diingatkan bahwa kita tidak dapat mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi harus bersandar pada kekuatan Tuhan. Selanjutnya, Yesus mengingatkan kita tentang pentingnya iman. Dia berkata, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Kata-kata Yesus ini merujuk pada pengorbanannya di atas kayu salib yang menjadi sumber keselamatan bagi kita semua. Melalui iman kepadanya, kita menerima hidup yang kekal. Paskah adalah waktu yang tepat untuk merenungkan pengorbanan Kristus dan bagaimana kita dapat merespons dengan iman yang tulus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, kita diajak untuk selalu membuka hati dan menerima karya Roh Kudus dalam hidup kita. Kita harus terus-menerus memohon bantuan Tuhan agar kita dapat dilahirkan kembali di dalam Roh, sehingga kita dapat hidup dalam terang Kristus dan menjadi saksinya di dunia ini. Kita saat ini berada dalam masa Paskah. Selama masa Paskah atau dalam masa Paskah ini, kita diundang untuk semakin memperbaharui iman kita dan membagikan kasih Kristus kepada sesama. Maka semoga kita semua dapat mengalami kebangkitan yang baru dalam hidup kita dan menjadi alat damai dan kasih di tengah-tengah masyarakat dunia. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.